warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Rahma Mairo dengan NIM D03219004. Saya Zarot Tunisa dengan NIM D93219114. Dan saya Wafak Zahru Mutaroh NIM D73219060. Materi yang pertama yaitu pengertian proyek. Seorang tokoh bernama Kissinger mengatakan bahwa proyek adalah bentuk kegiatan yang membutuhkan biaya dengan harapan dapat memperoleh hasil dan dapat menjadi wadah pada suatu unit untuk dilakukannya kegiatan perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan. Sedangkan menurut tokoh bernama Gray, proyek merupakan sekumpulan kegiatan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam satu kesatuan dengan menggunakan berbagai sumber agar mendapatkan manfaat. Kesimpulannya, pengertian proyek yaitu suatu aktivitas terikat yang di dalamnya diawali dengan perencanaan yang tepat, dikelola dengan sumber daya yang memadai, dan ditunjang dengan investasi yang cukup agar dapat mencapai manfaat yang diinginkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri proyek. Kegiatan proyek dilakukan dengan ketentuan-ketentuan khusus dan dijelaskan juga pada ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan yang telah ditentukan atau tujuannya khusus. Selanjutnya, telah ditetapkannya jumlah biaya, sasaran, jadwal, dan beberapa kriteria atau strategi yang telah dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati tersebut. Selanjutnya, memiliki sifat sementara, artinya waktu dan proses menjalankan proyek sudah ditentukan antara start sampai finish. Dan yang terakhir, tidak dilakukan secara rutin atau berulang-ulang. Materi yang selanjutnya yaitu bentuk pengerjaan proyek. Pada umumnya, bentuk pengerjaan proyek dapat diklasifikasikan menjadi dua cara. Yang pertama, swakelola. Cara pengerjaan proyek swakelola ini dilakukan dan dikelola oleh lingkup organisasi atau perusahaan sendiri. Tetapi bukan berarti sumber daya manusia yang ada di dalamnya hanya staf dan pegawai atau anggota dari organisasi atau perusahaan saja. Banyak tenaga ahli dari luar dapat disewa dengan kurun waktu yang ditentukan atau selama keberlangsungan proyek. Agar menjadi sumber daya personil dari pengerjaan proyek organisasi atau perusahaan yang dilakukan secara mandiri ini. Pengerjaan ini dapat dilakukan oleh gabungan pegawai dan non-pegawai. Namun jelasnya, pengelolaan proyek tersebut dapat dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan proyek dan program. Proyek merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dan sudah menetapkan tujuan dan sasaran secara konkret dalam satu waktu tertentu. Program merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat berbagai proyek-proyek yang berjalan. Dalam hal perbedaannya, proyek dan program dapat disimpulkan secara jelas. Program merupakan serangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu proyek yang berjalan. Program merupakan langkah tujuan awal atau cita-cita yang telah disusun secara matang oleh sebuah organisasi dan harus dicapai. Sedangkan proyek sendiri merupakan gambaran penyelesaian masalah tertentu dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran program tertentu dengan waktu tertentu dan syarat-syarat maupun ketentuan tertentu. Materi berikutnya yaitu faktor-faktor penyebab timbulnya dan keberhasilan suatu proyek. Nah, jadi sebelum pelaksanaan suatu proyek, ada penyebab-penyebab atau faktor-faktor timbulnya proyek tersebut. Nah, di sini ada 4 faktor penyebab timbulnya suatu proyek, yaitu rencana pemerintah, permintaan pasar, dari dalam perusahaan yang bersangkutan, dan dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Rencana pemerintah biasanya berbentuk suatu kebijakan tertentu, yang mana hal itu akan menimbulkan suatu proyek. Sebagai contoh, pemerintah berencana untuk mengekspor beras ke negara-negara yang kekurangan beras. Nah, hal inilah yang akan menjadi penyebab timbulnya suatu proyek. Keberhasilan suatu proyek sangat bergantung pada saat menentukan pilihan metodologi manajemen proyek yang baik. Pemilihan metodologi ini dilakukan pada saat awal sebelum proyek dimulai. Jadi, secara garis besar ada 4 hal penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek, yaitu yang pertama, pengelolaan proyek,
melakukan monitoring dan pengontrolan, mengintegrasikan atau memadukan perangkat, dan yang terakhir, yaitu tidak kalah pentingnya adalah komitmen manajemen. Hal ini sangat memegang peranan penting keberhasilan suatu proyek.